Jadi sholat itu doa, doa artinya minta, mintanya pakai cara ucapan dan gerakan. Kalau mintanya kagak ngomong ribet lah. Minta doang kagak ngomong, nyolek doang, tahu-tahu bocah sama bapaknya. Bapaknya bingung motor apa peda ini. Tuh. Bini minta beliin cincin gak ngomong lagi. Depan laki nyolek aja. Lakinya ngomong, ntar malam ngapa? Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du. Yang mulia segenap para guru, para kiai, para asatidah, terkhusus segenap para ustadzah, para orang tua, wabil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan banyak nasihat buat kita semua, Al-Mukarram, Al-Walid, Al-Ustadz Ki Haji Abdul Rahim. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Segenap pengurus DKM Mushola At-Taqwa, para panitia penyelenggara peringatan Isra dan Mi'raj, para ibu, para bapak hadirin, dan aparatur pemerintah hadir tengah-tengah kita, Bapak Bimas Pol, Bapak dan Ramil, dan segenap para orang tua. Mudah-mudahan kumpul kita semua, hadirnya kita hari ini dalam rangka acara peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir Allah panjangkan umur, Allah berikan berkah, dan senantiasa dikasih rizki yang banyak, yang halal barokah, dan kumpul kita hari ini diampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan ilmu-ilmu kita bertambah menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Ibu hadirat jamaah yang berbahagia, saya makmuman saja sama beliau guru kita ngomongin Isra dan Mi'raj. Isra itu secara bahasa artinya jalan. Jalan di waktu malam, itu namanya Isra. Maka orang yang kalau lagi jalan tengah malam disebut lagi Isra. Ada emak-emak, ibu-ibu ngambek sama laki, gembol pakaian tengah malam, dia kabur dari rumahnya. Itu berarti emak-emak lagi Isra. Ditanya sama tetangga, mau kemana Pok? Gue mau Isra. Ya, ini bocah rese lagi nih. Ini bang, jadi orang kagak nyatin gua. Ya diam neng. Apaan Pok? Air. Oh. Dah diam dulu neng, duduk. Iya, jadi orang agak ngiatin gua neng, jadi ngiatin lu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau diisrokan, po. Makanya pergi itu dalam bahasa Arab ada macam-macam. Ada yang namanya zahaba. Zahaba artinya pergi juga, cuman perginya rada deket. Contoh, ana adhabu ila suq, saya pergi ke pasar, jadi perginya rada deket. Nah, yang kedua ada lagi safaro. Safaro artinya pergi juga, cuma perginya rada jauhan dikit. Contoh, ana usafiru ila Makkah, saya pergi ke Makkah, berarti perginya rada jauh. 9 jam naik pesawat. Tepos pantat duduk, Bu, tuh. Ada lagi namanya sarro.
Jadi sarro itu artinya sarro yasri, artinya apa? Perjalanan yang sangat jauh yang ditempuh dalam waktu singkat, namanya Isra. Makanya Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kalau Masjidil Haram kan ada di Mekah, Bu. Masjidil Aqsa ada di Palestina. Ini kalau jalan normal naik onta 3 bulan. Naik onta 3 bulan baru nyampe. Naik onta 3 bulan. Itu pun ontanya udah onta VVIP. Udah onta paling keren. 3 bulan, tapi bagi Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma 1/3 malam kok, sebentar doang. Naik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya Isra nih. Nah, Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, naik ke langit pertama, kedua sampai ke-7, Sidratil Muntaha, Rafrafil Akhdar, Mustawa, berjumpa kepada Allah dalam keadaan duduk di antara 2 sujud. Ini yang namanya disebut Mi'raj. Jadi Isra artinya jalan, Mi'raj artinya naik. Bu, ngapain Isra Mi'raj Nabi? Ini Isra Mi'raj kita ambil pelajaran. Pertama, Isra Mi'raj itu maunya Allah. Jadi bukan maunya Nabi. Jadi kalau Allah yang mau gak ada yang bisa ngalangin, po. Allah yang mau. Kalau ukuran otak mah kagak nyambung, po. Lah sebelum subuh udah nongkrong lagi Nabi di Masjidil Aqsa. Ya Allah, luar biasa tuh Nabi. Bu, ini Masjidil Haram Aqsa. Kalau Allah yang mau nggak ada yang bisa ngalangin. Idza arada syai'an ayyaqula lahu. Kalau Allah mau berkehendak jadi maka jadilah. Jadi Allah yang mau. Jadi kalau Allah yang mau nggak ada yang bisa ngalangin, po. Mana buktinya? Nabi Adam, bapak nggak ada, emak kagak ada, Allah mau hidup Nabi Adam. Bener kan? Allah yang mau. Nabi Isa bapaknya nggak ada, emaknya ada. Allah mau hidup Nabi Isa. Bener? Siti Maryam kan nggak punya laki, po. Kok bisa bunting? Lah Allah yang mau. Lah bunting Siti Maryam. Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah ke Siti Maryam. Ini bukan di sini, bukan. Di sono di laut. Tuh. Makanya pertama Isra Mi'raj mengajarkan kita menanamkan iman. Tanemin iman baik-baik. Sebab kenapa, Bu? Selesai Isra Mi'raj tuh orang ketahuan di situ. Mana yang beriman, mana yang kagak, mana yang setengah-setengah ketahuan. Yang beriman makin mantep. Golongannya siapa? Golongan Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah pulang Isra Mi'raj, ya nggak cerita tuh sama orang-orang. Orang kafir nggak percaya nih, wah Muhammad udah gila, Muhammad stres masa Isra Mi'raj, berangkat 1/3 malam udah baik lagi sebelum subuh, ketemu Allah, langit pertama 7 tembus semuanya. Itu Muhammad udah stres dah, ngadu nih sahabat orang-orang kafir sama Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ada apa? No, lihat no, temen lo siapa? Muhammad, udah PA dia. Lah emang apa? Lo katanya Isra Mi'raj ketemu Allah, dapat perintah sholat. Sebelum subuh udah nongkrong lagi di sini. Kan itu bohong, nggak masuk akal. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Benar Nabi Muhammad Rasulullah ngomong begitu? Benar. Kalau memang Rasulullah yang ngomong begitu, saya Abu Bakar percaya 1000%. Lebih dari itu saya percaya kalau Rasulullah yang ngomong. Lu udah jangan ngomong lagi lu. Kalau ngomong lagi gua bacok patang leher lu. Pergi sana lu. Diusir, po. Sayyidina Abu Bakar dapat julukan namanya As-Siddiq, yakni yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Bu. Apa yang kita dapat? Pertama Isra Mi'raj iman kuatin. Sekarang kan iman, po, banyak banget godaannya. Tantangan iman berat. Yang bikin malas kita ngaji, bikin malas kita ibadah udah banyak. TV siang malam nonstop di rumah. Itu godaan kita bikin males. Ada aja halangannya. Anak emak maghrib berebut remote. Sinetron emang acara seru-seru kalau maghrib. Dangdutan udah mulain maghrib kok. Bu, lagi seru-serunya. Bener. Lagi sinetron sekarang udah kagak ada yang bener, po. Udah kagak ada yang didik banget. Sinetron lebay banget.
Kalau kurung batang naik ke tiang listrik meledung. Iya, iya ada mayat digotong nyebur ke kali. Ini kagak aja po ya. Ya ilaha illallah. Itu sinetron azab siang malam sore pagi ada mulu. Tuh Allah lebay po ya. Udah dikuburin nih kuburan meledung. Diajar geledek ya. Allah karim. Bu, ada sinetron judulnya kemarin tuh parah lagi tuh dia po. Istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Ada itu saya lihat. Lebay banget itu po, bebe po ntar po belanja ngumpet-ngumpet melaki. Mayat po dipaketin. Kagak-kagak aja. Sinetron tuh kagak ada yang benar. Kenapa? Godaan berat, iman tantangannya gede. Semakin berat tantangan, semakin pahalanya gede Allah kasih. Maka nih pertama pesan Isra Mi'raj buat kita jaga iman, warisi nama anak-anak kita. Intan paling mahal, mutiara paling berharga iman. Biarkan zaman berubah, yang penting akidah jangan goyah. Silahkan masa berganti, yang penting keyakinan jangan sampai mati. Tantangan berat, godaan berat. Itu yang pertama. Yang kedua pesan Isra Mi'raj buat kita apa? Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah. Ini kenapa? Karena Rasulullah dihibur po. Kenapa dihibur? Sebelum Isra Mi'raj kan ceritanya begitu. Nabi ditinggal bininya, Siti Khadijah meninggal. Sedih po. Siapa sih yang kagak sedih ditinggal bini? Apalagi bininya sayang banget Siti Khadijah po. Ya bu, Siti Khadijah sayang banget, hartanya jiwanya luar biasa dikorbankan buat Rasulullah. Perjuangan Rasulullah. Apa yang pertama kali Rasulullah tahu ketika dapat terima wahyu tuh di Gua Hira, di Jabal Nur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali dapat wahyu, kedinginan, gigil, datang Siti Khadijah pulang. Ada apa ya Rasulullah? Ada apa bang? Jamiluni, zamiluni ya Khadijah, zamiluni ya Khadijah, selimutin aku ya Roja. Kedinginan. Ada apa bang? Ada apa bang? Tenang bang, abang enggak sendirian. Ada saya di samping abang yang setia menemani abang. I love you, I love you. Tuh bu, istri soleha begitu po. Laki-laki susah tampil bini. Ini kagak, laki pulang dagang rugi marah-marah. Emang dasar laki goblok lu bang. Dagang rugi mulu najong rumah. Orang sekarang lo kerja sono kerja, ngapain kerja tuh gaji 100.000 nyukupin kemana bang 100.000? Belum belajar di dapur, belum punya jajan, emang dasar lagi goblok lu bang. Orang mah kerja di pabrik nyolong-nyolong apaan kek? Ada bini ya Allah. Ada yang model begitu ada. Ya ilaha illallah. Nih kita kudu po Rasulullah luar biasa ditinggal Siti Khadijah, nyusul lagi pamannya. Ya Allah, siapa paman Rasulullah? Bu, Abu Thalib meninggal dunia. Sedih, itulah yang disebut tahun kesedihan. Amul Huzni, tahun kesedihan Rasulullah. Ditinggal orang-orang terdekat. Akhirnya apa? Allah kasih rihlah, Allah kasih jalan-jalan. Ayo Muhammad, aku hibur kau. Mendapatkan perintah sholat Isra dan Mi'raj. Langit pertama, kedua, ketiga, 7 tembus ke Sidratil Muntaha, Rafrafil Akhdar Mustawa, berjumpa kepada Allah, dapat perintah sholat. Dalam keadaan duduk di antara 2 sujud, Rasulullah mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan, kesejahteraan, kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat engkau wahai Nabi, semoga keberkahan meliputi pada dirimu. Kembali lagi dijawab salam Allah oleh Rasul, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Selamat atas kami dan hamba-hambamu yang soleh. Alhamdulillah. Luar biasa perintah sholat bu. Pertama ada yang menyatakan 50 waktu. Pulang Isra Mi'raj Rasulullah ketemu sama Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, dari mana Mad? Ini kalau bahasa kita po. Dari mana lo? Dari
ketemu Allah. Dapat perintah apa? Sholat. Berapa? Gocap. Nabi Musa dengar Rasulullah ngomong gocap kaget po. Lu yang bener mat, ilokan sampai gocap. Itu bahasa kita. Bener Nabi Musa. Nggak bakal mampu umat lu sholat 50 waktu. Kalau menurut gua lu balik lagi minta diskon. Rasulullah suruh balik ketemu Allah minta diskon. Dikurangin 5. Balik lagi ketemu Nabi Musa ditanya udah berapa umat? 45. Masih kebanyakan. Umat lu kuntet-kuntet. Umat lu kecil-kecil. Gak bakal sanggup sholat 50 waktu 45 waktu mak. Gua aja beda gua mak. Apalagi umat lu batuk-batuk mulu. Iya Allah udah kuruk tenggeng kecil. Ini air putih. Ini air siapa? Ini MP2 ini air banyak banget po. Kayak muja air. Bu. Tuh. Kebanyakan udah umat lu gak bakal sanggup sholat 45 waktu. Lu balik lagi merad. Ini bahasa kita po. Minta diskon. Balik lagi Rasulullah ketemu Allah. Dikurangin lagi 5. Tinggal 40. Balik lagi ketemu sama Nabi Musa. Masih banyakan Muhammad kagak sanggup umat lo. Umat gue melain sama umat lo. Kata Nabi Musa. Umat gue mau gede-gede keker-keker gemuk. Minumnya susu madu. Dagingnya enak-enak. Lah umat tuh gue liatin makan ya Allah air putih doang minumnya. Ini contoh. Contoh ini mah po. Contoh. Tuh. Contoh ini mah contoh. Udah jangan pakai diributin. Contoh ya udah pada tua masa kagak paham ya bu. Lalu balik mondar mandir akhirnya pok sampai tinggal 5. Udah tinggal 5 masih ketemu Nabi Musa lagi. Udah berapa umat lu gue liatin dari tadi mondar mandir. Dapat berapa udah tinggalan 5 Nabi Musa tinggal 5. Masih kebanyakan 5 juga enggak sanggup mah tuh. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, emang muka gue muka tembok. Lo malu lah dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5. Biarin dah 55 gue rawatin. Po, jangankan 50 waktu yang 5 waktu aja po. Kadang-kadang sering kita tinggalin ya Allah. Kadang johor kena, asar terlepas. Asar ketangkep maghrib lewat. Maghrib kena isya lolos ya apalagi subuh po. Diajar hujan subuh-subuh ngerecek aja. Kagak bangun dah tuh ya Allah. Minta air hangat apa po? Kalau ada air hangat tuh po. Ya tega banget dah. Iya emang harusnya nggak usah dibilangin po. Paham aja kan dari tadi saya bilang. Hai deh. Nama lagi batuk mulu ini. Belum sehat bener po. Soalnya baru kemarin Kemis saya baru pulang kemarin Kemis dari umroh di Madinah itu cuacanya 8 derajat dingin banget po. Enggak kuat apalagi ya badan saya kan tahu sendiri ya ampun. Yang lihat potongannya dengan nas po ya. Hai deh. Potongannya begini nih ya layam mutu walayah ya mati kagak hidup kagak. Ya Allah atlet kayak antara tulang dan kulit begini. Nah terus ini tuh jangankan yang 50 yang 5 aja po luar biasa kita kadang-kadang kan kesiangan mulu. Subuh kesiangan subuh 5:30 laki dibangun bang daripada sholat jamaah di musola kau udah ketinggalan abang aja jadi imam di rumah aja bang ayo bang cepetan wudhu. Lakinya dibangunin matanya masih merem tangannya udah ngerepek nyari tiang buat pegangan langsung bangun takut ngusrug. Udah saya nggak main yang wudhu cepetan aja yang subuh pak kau melempengin barisannya ini nyaut ya. Ini apaan sih po udah atu orang aja cukup. Iya, udah iya. Iya, ajak ke dalam, ya udah. Terus, nih, habis wudhu 5:30 udah buruan bayang lakinya imam Allahu Akbar, bininya di belakang Allahu Akbar.
Lakinya baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Udah 5:30. Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Habis baca Fatihah, lakinya baca surah, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong, buset, udah siang Yasin. Lakinya ingat bahwa waktu ngaji di musola, kalau lagi sholat habis baca Fatihah baca surahnya 1 ayat doang sah. Dipraktekin sama lakinya. Yasin, Allahu Akbar. Lakinya ngomong, useng. Bininya ngomong, gua kira dibaca semua. Bayang kongko. Ya Bu, kenapa? Karena as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Kalau rajin minta dikasih. Pakai apa caranya minta? Fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Sholat menurut bahasa artinya apa? Doa. Tapi menurut syara ucapan dan gerakan, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti orang yang sholat, orang yang rajin doa, rajin minta. Kalau rajin minta ngomongnya pakai omongan dan pakai ucapan. Gerakan dan ucapan po. Ngomong mintanya itu pakai ucapan dan gerakan. Kalau ngomong minta kagak ngomong ribet. Jadi mintanya pakai ucapan dan gerakan. Ucapan dan gerakan. Kalau minta kagak ngomong ribet. Anak kita minta nggak ngomong, tahu-tahu depan bapaknya begini aja. Jadi sholat itu doa. Doa artinya minta. Mintanya pakai cara ucapan dan gerakan. Kalau mintanya kagak ngomong ribet lah. Minta doang kagak ngomong, nyolek doang, tahu-tahu bocah sama bapaknya. Bapaknya bingung, motor apa peda ini. Tuh. Bini minta beliin cincin gak ngomong lagi. Depan laki nyolek aja. Lakinya ngomong, ntar malam ngapa? Tuh. Lah. Kan salah persepsi Bu. Lah, iya makanya mintanya kudu ngomong. Diajarin dalam sholat. Ada rukun fi'liyah, ada rukun qauliyah. Ibu. Macem-macem sekarang orang kan ibadah kagak pakai ilmu, kadang-kadang ikut-ikutan doang, masuk musola, masuk majlis, kagak pernah ngaji, takbir, semacam-macam aja sekarang. Bayang ada di musola orang po, bayang ada yang modelnya macem-macem, ada yang takbir ngeluarin tenaga dalam, ada saya lihat, wow, ada yang model begitu. Gurunya siapa? Ada yang takbir kender, Allah, ada. Diulang sono aja ulang kemari. Sedekap dia taruh di atas dada tinggi kayak orang ampa begini. Bayang kakinya bekangkang lebar pokok, kambing bisa lolos dari belakang. Ini ada aturan-aturannya dong, benar. Sedekap yang bagus fikih ngajarin. Kalau kita ngaji fikih apa? Wa wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki lebar kakinya kalau sholat berdiri sejengkal doang, enggak boleh lebih. Perempuan kalau sholat kakinya rapat. Kenapa laki-laki sholat kakinya enggak boleh rapat? Gencet. Bener ya po, cius dah. Empok kagak ngerasain kan? Ada sesuatu yang ganjel lah. Giel. Lo kagak enak kok. Iya mbak mah kagak cayaan. Tuh. Ada aturannya. Perempuan sholat kakinya nggak boleh kangkang lebar. Sian adem kena angin seriwing. Lewas langkangan lah. Kan ini ada aturannya semua. Tuh, hukumnya gampang Islam. Maka diajarin kita tata cara dalam ilmu fikih dalam melaksanakan ibadah. Bener Bu? Dalam tasyahud dianjurkan kita gerakin telunjuk. Asyhadu alla ilaha illallah. Suruh gerakin, bukan gerak-gerakin. Beda antara gerakin sama gerak-gerakin. Kalau gerakin mah sekali doang. Kalau gerak-gerakin berkali-kali.
tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul asyhadu wa la begini aja puter. Ini banyak. Makanya kita pentingnya ngaji di situ. Kita kumpul. Apa sih, Pak? Nah, makanya ibadah semua dasarnya ada pakai ilmu. Ini kadang-kadang bisa nyalain doang. Saya pernah sembahyang, Pak, baca usolli, Bang, diomelin. Selesai sholat ditanya, Bang, abang tadi sholat pakai usolli ya? Emang apa? Usolli hukumnya haram, baca usolli. Waduh, baca usolli hukumnya haram. Siapa bilang haram? Enak aja ngomong. Dari mana dalilnya, Bang, lu? Kita kan mau sholat, Bu, sebelum takbir kan baca usolli. Bener kan? Ngadep ngulon, ngadep kiblat, sebelum takbir usolli dulu, mulut ngucap usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaanillahi ta'ala. Mulut kelar ngomong, tangan angkat sambil ngomong Allah. Sambil ngomong Allah di mulut, hati kita barengin ngomong niat sahjaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang kagak boleh bagaimana? Yang kagak boleh baca usollinya habis takbir. Allahu Akbar, usolli fardul maghrib. Ini yang kagak boleh. Lah udah takbir baca usolli. Enggak pakai usolli bagaimana Pak Ustadz? Ya enggak kenapa-kenapa. Karena baca usolli bukan rukun dalam sholat. Kita udah kepepet waktu sholat maghrib, Bu, langsung aja takbir Allah, barengin niat dalam hati. Enggak pakai usolli lagi enggak apa-apa. Allahu Akbar, sah. Bahkan kalau menurut saya sebelum kita takbir nyanyi masih boleh. Kita mau sholat nih, Pok, sebelum takbir nyanyi. Sampai hatimu begitu tega di depan mataku kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu. Sampai hatimu Allah, niat barangin di hati, hu akbar, sah. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuma masalahnya di mana? Masalahnya satu, kita punya otak apa kagak? Masa kita mau sembahyang nyanyi? Itu masalahnya, Po. Kalau mau sembahyang mah jangan nyanyi. Tuh, ada aturannya. Secara hukum ya sah-sah aja. Kenapa? Karena nyanyinya sebelum takbir. Nih, makanya kita diajarkan ngaji begitu, kumpul di pengajian nanya. Kalau kita nanya, insya Allah ilmu yang kita dapat ibadah jadi benar. Alhamdulillah. Apalagi perintah sholat. Sholat ini semuanya diajarkan kita. Kenapa? Karena sholat merupakan satu-satunya perintah yang langsung Rasulullah menghadap Allah Subhanahu. Luar biasa, Po. Makanya ibadah yang kapan aja, di mana aja, biar kondisi apapun kita dianjurin suruh sholat lah. Berdiri kagak bisa, duduk kagak bisa, sambil bebaring kagak bisa, pakai isyarat, enggak isyarat nggak bisa juga, udahlah langsung disolatin. Ya Bu, ya Bu. Nih makanya kita semua diajarkan apa makna sholat yang kita dapat. Pertama, Bu, kita sholat. Kenapa? Ketika kita angkat Allahu Akbar, semuanya kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu. Jabatan kecil, benar Bu? Benar Bu? Harta, kedudukan kecil, yang besar hanya Allah. Kadang kita lebih besar dari jabat apa Bu? Kadang-kadang kita membedakan. Ketika sholat Allahu Akbar, kita ngomong ucap Allahu Akbar, tapi yang lain penting buat kita. Lagi sholat Allahu Akbar, ya dompet gua di sono, habis dah dia acak-acak bocah nih. Tuh ada aja, gitu ya. Allahu Akbar, belum dikunciin pintu, ya ntar ada masuk ya. Mana ada makan ikan kucing masuk di kucing, habis dimakan. Ya Po. Kalau begitu batalin.
langsung batalin dulu, rapin dulu Bu, biar kagak ada pikiran. Kenapa Bu? Tuh. Kenapa? Karena kita sudah mengucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar, segalanya kecil. Inilah yang disebut kita Bu, ibadah kalau sudah insya Allah, kalau urusan akhirat seakan-akan kita mati besok. Bener Bu? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Artinya bekerja buat dunia seakan-akan kita hidup selamanya. Kalau urusan dunia kita nyari dunia, kerja kemananya semangat terus. Kenapa? Kita bakal hidup selama-lamanya. Tapi kalau sudah menghadap Allah urusan akhirat, ketika sholat ibadah buat akhirat, ingat sama Allah seakan-akan besok kita mati. Artinya dalam ibadah kita khusyuk. Alhamdulillah.